Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Tuhannya Nabi Ibrahim ini menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fatammahunna, maka Nabi Ibrahim ini melakukannya dengan sempurna atau menyempurnakan kalimat tersebut atau mendatangi dengan sungguh-sungguh dan menyempurnakannya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Kalimat di sini ini isinya adalah awamir dan nawahi. Awamir itu adalah beberapa perintah. Nawahi itu adalah beberapa larangan. Jadi isinya kalimat di sini adalah perintah dan larangan. Ya. Ingatlah ketika Tuhannya Nabi Ibrahim menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini isinya adalah perintah dan larangan. Berarti perintah dan larangan ini esensinya adalah ujian. Perintah larangan itu kan syariat, dan syariat esensinya adalah ujian untuk menguji seberapa besar kepatuhan Nabi Ibrahim atas Gusti Allah. Sama dengan kita. Jadi seberapa besar kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengapa Gusti Allah itu membuat sebuah syariat, membuat sebuah perintah, membuat sebuah larangan. Ya intinya adalah untuk menyeleksi kita atau menyeleksi kesungguhan kita dalam mengikuti sebuah perintah. Kesungguhan kita dalam taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Itu esensinya dari sebuah syariat, esensi dari sebuah perintah dan larangan, yaitu untuk menguji seberapa besar ketaatan kita kepada Gusti Allah. Nah, ketika saat itu Gusti Allah menguji Nabi Ibrahim dengan menurunkan syariat, dan Nabi Ibrahim itu menyempurnakannya, tidak protes, tidak kakean awal, tidak kakean alasan, dilakukan dengan ikhlas, dilakukan tanpa ada sebuah paksaan, dilakukan tanpa ada sebuah embel-embel. Pokoknya Gusti Allah ngendika ngono ya dilakoni. Gusti Allah ngongkon ngono ya dilakoni. Gusti Allah ngelarang ngono ya dilakoni. Enggak begitu, enggak tanpa alasan apapun. Oke, langsung kerjakan. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah pribadi yang sangat takwa, pribadi yang sangat taat, pribadi yang manut kepada Gusti Allah, dan merupakan pribadi yang pasrah dengan apapun ketentuan Gusti Allah. Itu Nabi Ibrahim. Maka dari itu, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Melihat fakta demikian bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang punya kredibilitas ketaatan yang tinggi, maka Gusti Allah berkata, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh aku ingin menjadikanmu, sungguh aku menjadikanmu seorang imam untuk para manusia. Jadi gara-gara atau sebab dari Nabi Ibrahim itu taat, beliau mendapatkan predikat sebagai imam untuk seluruh manusia, dan beliau memiliki gelar Abudin atau bapaknya agama. Bapak dari agama adalah Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Adam itu adalah bapaknya manusia atau Abul Bashar. Kalau Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah, dan mendapatkan gelar bapaknya agama. Nah, ini berkat sebuah kesungguhan yang sungguh-sungguh.
inni ja'iluka linnasi imama. Jadi Gusti Allah dalam menjadikan seorang imam, dalam menjadi seorang nabi itu ya tentu melihat kredibilitasnya, delok kredibel, delok kemampuannya, mampu tidak, taat tidak mungkin Gusti Allah menjadikan nabi yang pengkhianat. Tidak mungkin Gusti Allah menjadikan nabi yang pemabuk misalnya, ahli maksiat, dikongkon ngalor malah ngidul, dikongkon ngetan malah ngulon. Baik, tidak layak menjadi nabi. Tetap Gusti Allah memandang kredibilitas. Akhirnya dijadikan sebagai imam untuk seluruh manusia dan menjadi punjeri agama saat itu. Ya, bapaknya agama. Jadi di sini Gusti Allah itu menurunkan syariat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian dari syariatnya Nabi Ibrahim atau syariat yang pertama kali turun kepada Nabi Ibrahim adalah syariat manasik haji. Syariat manasik haji. Jadi pertama kali yang melakukan haji di bumi atau nabi yang pertama kali melakukan haji itu adalah Nabi Ibrahim. Syariat haji. Syariat haji ini adalah syariat yang paten dan sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu ya tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, tata caranya juga sudah ditentukan, dan tidak ada celah untuk difikir apa alasannya. Pokoknya Gusti Allah ngongkon ngono atau memerintahkan seperti itu ya sudah, tanpa ada sebuah alasan dan tidak bisa berubah. Tidak bisa, yang namanya haji tidak bisa dipindah ke Monas. Kaji kemudian ya di Baitullah, di Mekah, tidak bisa digeser ke kota manapun, tidak bisa digeser ke bulan apapun. Wah, ini gara-gara apa jamaahnya bludak akhirnya dibagi 3 kloter 1 tahun. Tidak bisa, tetap paten di bulan Zulhijjah. Juga tata caranya tidak bisa diubah-ubah. Tata caranya ihram ya kaya ngono, tata caranya sa'i ya kaya ngono, tata caranya wukuf ya seperti itu, tawaf ya seperti itu. Tidak bisa diganti-ganti. Itu namanya adalah ibadah ta'abudi. Ta'abudi ya ibadah dalam rangka wis murni ibadah. Murni kita menghamba kepada Gusti Allah tanpa ada embel-embel alasan. Ya. Sedangkan yang satunya itu adalah ibadah ta'akuli. Ibadah ta'akuli itu adalah ibadah yang bisa diakal, atau sebuah syariat yang bisa diakal, ada alasannya, ada alasannya. Ketika alasannya hilang, maka hukumnya juga hilang. Ketika alasannya nggak ada, berarti alasannya, hukumnya juga nggak ada. Bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks. Itu ibadah ta'akuli. Dan haji, manasik haji ini adalah ibadah ta'abudi. Dan manasik haji ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh generasi selanjutnya, diteruskan selanjutnya hingga saat ini diteruskan atau dilestarikan oleh orang Islam. Adapun Yahudi dan Nasrani justru tidak melestarikan budaya ini, tidak melestarikan syariat ini. Justru Islam yang mempertahankannya sampai hari ini. Islam. Itu syariat yang pertama. Terus sebagian syariat yang lain, contohnya adalah khitan. Khitan itu adalah sunat. Definisi khitan adalah memotong sedikit daging di kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Dan syariat khitan ini dilestarikan juga oleh kita sebagai umat Islam. Dilestarikan juga oleh Yahudi
dilestarikan oleh Nasrani, tapi ada sebagian Nasrani juga yang mengingkari. Ya, ada sebagian Nasrani, ada sebagian Kristen yang mengingkari syariat khitan ini. Sebagian, tidak semuanya. Tapi mayoritas agama langit ini melakukan syariat khitan. Adapun hukumnya, hukum dari khitan itu sendiri, menurut sebagian ulama Syafi'iyah itu wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Sebagian, tenang, sebagian orang kafir. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki berarti daging di atas zakarnya, ya, intil-intil itu lah, oh senengnya kenyil-kenyil itu. Kalau perempuan yang dipotong adalah sebagian dari klitoris yang seperti jengger pitik, atau orang Jawa menyebutnya bibir. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang wajib itu hanya laki-laki saja. Adapun wanita hukumnya adalah sunnah. Sunnah ini berarti jika tidak dilakukan, ia tidak mendapatkan pahala. Tidak dilakukan, ketika tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika dilakukan mendapatkan pahala. Ya, hukumnya menurut sebagian ulama, dan ini merupakan qaul rajih atau pendapat ulama yang bisa atau diunggulkan, bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib dan khitan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Sunnah boleh dilakukan, boleh tidak, meskipun ketika dilakukan juga sangat bagus, karena khitan itu hikmahnya, ya, khitan bagi wanita itu hikmahnya adalah untuk memotong syahwat, memangkas syahwat. Bagi syahwatnya rada kurang. Jadi wanita yang berkhitan dengan wanita yang tidak berkhitan, coro syahwatnya itu gede sing ora berkhitan. Ya. Itu lebih terkendali lah, lebih terkendali bagi wanita yang berkhitan. Juga hikmahnya diantara lain adalah untuk menambah aura. Jadi wanita yang berkhitan itu auranya akan semakin memancar. Di samping itu juga bisa menambahkan kenikmatan dalam berhubungan suami istri. Dan apa jenenge khitan ini boleh saja dilakukan ketika sudah dewasa, dikerok sidik. Cuman tidak dilakukan pun tidak apa-apa, karena untuk masyarakat kita kurang familiar ya. Untuk khitan wanita itu masyarakat kita kurang familiar, kurang ngadat ya, kurang tidak patio berlaku ya di masyarakat kita. Ya tidak apa-apa, karena itu hukumnya menurut sebagian ulama yang merupakan pendapat rajih, ya, pendapat yang unggul, itu hukumnya adalah sunnah, tidak apa-apa. Ya, manasik haji, terus khitan, terus siwak. Tahu siwak? Gosok gigi. Gosok gigi ini juga syariat. Dan pertama kali yang melakukan siwak atau syariat pertama kali yang melakukannya adalah Nabi Ibrahim. Siwak itu afdalnya pakai kayu arok, tapi juga bisa hasil cukup dengan gosok gigi. Pakai pasta gigi juga bisa, asalkan diniati niat ingsun siwak, kan itu juga tetap terjadi yang namanya ibadah siwak.
atau pakai gigi tangan ketika wudhu digosok-gosok dengan tangan, itu juga bisa terjadi yang namanya siwak. Atau pakai baju gobak gudal sini itu tidak apa-apa, maksudnya tetap bisa terjadi yang namanya siwak. Bahkan siwak ini istimewa, syariat yang istimewa. Kanjeng Nabi pun sampai bilang, jikalau aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Atau apabila aku tidak khawatir memberatkan umatku atau memberatkan manusia, maka aku akan memerintahkan siwak setiap kali sholat. Ya kalau apa jenenge kita bersiwak dengan pasta gigi tidak mungkin setiap kali wudhu, juga tidak mungkin setiap kali sholat gosok gigi pakai pasta, bisa merata loh. Nah, sunnah ini bisa tercapai atau bisa dilakukan ketika memang memakai kayu arok. Kayu arok itu tadi murah kok di Tokopedia pada 10.000, 5.000 juga ada. Kayu arok ini dipakai setiap sholat, di ujungnya digepuk itu loh, digepuk seperti sikat, terus buat sikatan setiap kali sholat, terus nanti cuci lagi, cuci kecing. Kalau udah dicuci kecing. Tapi memang afdalnya memakai kayu arok. Dan khasiat dari itu, siwakan itu adalah menambah kecerdasan, juga memfasihkan lisan. Lisannya biasanya bundel, ngomong angel, siwakan insya Allah lancar. Siwakan pakai kayu arok tadi, karena memang ada enzim, rasanya beda Pak. Dengan pasta gigi rasanya beda. Di Tokopedia ada, di Shopee juga ada, 5.000 nih. Kalau di luar pesantren sih kurang berlaku seperti itu. Kalau dalam pesantren biasanya anak-anak pakai siwak kayu. Nah, meskipun kayu siwak atau siwakan ini hukumnya adalah sunnah, tapi Nabi Ibrahim melakukannya dengan sempurna. Dikongkon siwakan, dikongkon khitan, dikongkon haji. Tidak ada alasan ini hukumnya apa ya Gusti, lakukan. Nah, itu keikhlasannya Nabi Ibrahim luar biasa. Syariat lain yaitu matmadhah. Matmadhah itu berkumur ketika wudhu. Itu juga syariat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Terus istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Ya kadang kalau tidak kulino perih sih, cuman lama-lama kalau sudah kulino enak, seger. Corong ngantuk di istinsyaq langsung ambiar. Setannya katut. Ini ambil air, terus ditaruh ke dalam hidung, sudah hidung, terus dikeluarkan. Itu nama istinsyaq. Ada lagi qasru syarib, nyukur bringos. Nyukur bringos itu juga pertama kali yang melakukan adalah Nabi Ibrahim. Sunnah untuk mencukur bringos. Bahkan Kanjeng Nabi memberi batasan, jangan kau biarkan bringosmu melebihi dari 40 hari. Otomatis kalau lebih dari 40 hari sudah terus ngeruntel kayak ular. Panjang. Atau farqur roksi, jongkatan itu juga syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim.
Jadi dulunya memang orang-orang itu awut-awutan, awut-awutan, atau sikatan, bringose ya dawa. Dan syariat-syariat ini, syariat yang berupa jasmaniyah ini diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ada 10. Hitam, berkumur, istinsyaq, siwak, nyukur brengos, jongkatan, ngetoki kuku, ya, ngetoki kuku, terus njabut bulu kelek, itu juga disunahkan atau diperintahkan. Karena kalau tidak dijabutin mampu. Atau kholqul anat, nyukur bulu kemaluan, ya, nyukur bulu kemaluan, khalqul anati. Apa nih? Kurang siji, loro, telu, papat, limo, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada satu lagi, istinja. Cewek, istinja itu cewek. Jadi memang Islam itu salah satu prioritasnya adalah kebersihan jasad, bukan hanya sebatas kebersihan rohani saja yang diperintahkan, tapi jasmani, jasad juga diperhatikan. Dengan bukti adanya syariat-syariat atau kesunahan-kesunahan yang berhubungan dengan jasad, ya seperti yang disebutkan tadi. Ya, syariat-syariat itu dilakukan dengan betul oleh Nabi Ibrahim, dan Gusti Allah pada akhirnya mengangkat beliau menjadi imam untuk seluruh manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama, menjadikan sesungguhnya aku ingin menjadikanmu imam untuk seluruh manusia. Kemudian qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhan, juga wahai Tuhanku, qala wa min dzurriyyati, keluargaku juga, atau wa min dzurriyyati, dari anak turunku juga, semoga engkau menjadikan imam. Wahai Tuhanku, intinya wahai Tuhanku, anak turunku juga semoga engkau menjadikannya sebagai pemimpin, menjadikan sebagai imam untuk manusia. Jadi Nabi Ibrahim berdoa karena beliau diangkat menjadi imamnya para manusia, beliau juga berdoa semoga anak turunnya Nabi Ibrahim ini dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai imam, dijadikan sebagai nabi. Dan terbukti saat itu hampir mayoritas nabi itu lahir dari jalur Nabi Ibrahim. Hampir mayoritas nabi itu jalurnya adalah Nabi Ibrahim, bersambung kepada Nabi Ibrahim semua, anak turunnya Nabi Ibrahim semua. Qala la yanalu ahdi zalimin, dan Allah berkata, janjiku itu tidak berlaku untuk orang-orang zalim. Ya, dikabulkan doanya Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi nabi, dikabulkan dengan catatan tidak zalim, dengan catatan tidak kafir, dengan catatan anak turun yang mukmin. Ya, kalau zalim tidak bisa menjadi pemimpin, syaratnya adalah mukmin. Jadi tidak mentang-mentang, tidak bisa mentang-mentang itu anak Nabi, tidak bisa mentang-mentang itu adalah keturunan Nabi, tapi bapaknya adalah kafir, ya tidak bisa dijadikan sebagai imam, tidak bisa dijadikan sebagai nabi, tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Mentang-mentang anaknya Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, tapi kok kafir, ya tidak bisa. Ya, standarnya adalah iman.
standarnya adalah takwa, standarnya adalah ketaatan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya keturunan, ya kan? Ada keturunan Nabi Muhammad, habaib, sayyid, yang kita kenal sebagai habaib atau sayyid, itu keturunan Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti mentang-mentang keturunannya Nabi Muhammad berbuat sesuka hati, tidak bisa. Mentang-mentang keturunannya Nabi Muhammad dijadikan imam, ya tidak bisa. Tetap ada standarnya. Standarnya adalah yang beriman, yang bertakwa, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan akhlak. Kalau tidak sesuai dengan itu, ya tidak bisa menjadikan imam. Seorang habib tapi kok tidak punya standar akhlak, tidak mengikuti syariat datuknya, ya kita tidak bisa menjadikannya sebagai imam, tidak bisa menjadikan sebagai pemimpin. Meskipun kita tetap harus menghormatinya, gitu. Meskipun dengan para habaib kita tetap harus menghormatinya sebagai bentuk ketakziman kita kepada Rasulullah, karena itu anak cucunya. Tapi untuk menjadikan pemimpin, jadikan panutan, tunggu dulu, lihat dulu sesuai syariat enggak, sesuai akhlaknya Kanjeng Nabi tidak. Kalau tidak, ya tidak sesuai dengan ayat ini. La yanalu ahdi dzalimin. Janjiku itu tidak berlaku, tidak mencakup orang-orang zalim, meskipun itu adalah keturunanmu, meskipun itu adalah keturunan Nabi, tidak tercakup. Jadi standarnya adalah mukmin.